Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih melanjutkan tentang vektor. Jadi minggu kemarin kalian belajar tentang awal ya, materi awal vektor. Hari ini kita lanjut ke penjumlahan vektor nanti dengan secara geometri, artinya geometri itu gambar. Kemudian satu laginya nanti secara aljabar. Aljabar itu artinya perhitungan, ya. Ibu share screen. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bentar, masih ada yang masih masuk. Ya, ini 44 siswa ya yang sudah masuk. Ya. Ini contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Cara tidak langsung kalian kalau misalnya lihat ini ya, penunjuk jalan, ini kan ada misalnya berapa kilometer, ke arah mana, ya contohnya misalnya ini Kota Agung atau Kota Bandar Lampung, 8 kilometer ke arah kiri, kemudian mau ke Kota Bumi, 100 kilometer ke arah kanan. Ini vektor juga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini ada yang lempar lembing, bentar dulu, ada yang join aja. Ada yang lempar lembing, kemudian panah juga sama ya. Nanti kan ketika sudah kalau ini dilemparkan lembingnya, kemudian ini panahnya melesat, kan ada berapa jaraknya gitu kan, ke arah mana. Nah, berarti dia itu vektor. Nah, sekarang baru kita masuk ke penjumlahan vektor. Ini ada soal cerita. Misalnya Anita sama Alia mau merencanakan berangkat dari Jakarta ke Bandung. Kalau naik kereta api, mereka tidak langsung ke Bandung, tapi mampir ke stasiun Purwakarta. Tapi kalau naik pesawat, itu langsung dari Jakarta ke Bandung. Kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk vektor, J itu Jakarta, P itu Purwakarta, B itu Bandung. Kalau misalnya melalui kereta, itu mampir dulu ke stasiun Purwakarta. Dari J ke P, baru dari Purwakarta ke Bandung, P ke B, JP, kemudian PB. Kalau naik pesawat ya langsung J dari Jakarta ke Bandung. Ini sama seperti kalau misalnya itu mah penjumlahan secara metode segitiga. Bentar, segitiga, misalnya ini vektor A, kemudian ini vektor B, kita mau nyari penjumlahan A tambah B-nya. Berarti kita buat vektor A, ini panjangnya sama, arahnya sama, kemudian ini titik awal, ini titik ujung, dilanjutkan langsung dari titik awal yang B ke titik ujung B. Kemudian hasil penjumlahannya mana? A tambah B-nya ini. Hubungkan titik awal A dengan titik ujung B. Ini. Berarti ini penjumlahan A tambah B-nya. Ya, dengan metode segitiga. Ibu kasih contoh yang lain. Misalnya ada perahu mau nyebrang sungai, ini sungainya lebarnya 24 meter. Kemudian ada kecepatan arusnya ke arah sini, ke arah kanan, 5 meter per detik. Nah, arah perahu yang harusnya kan lurus, tapi kan ada arus, kecepatan arus, maka dia arah perahunya ini, arah perjalanannya. Sama artinya, misalnya ini namain A, B, C, berarti AB tambah BC sama dengan AC. Itu. Secara segitiga. Nah, kalau jajar genjang bagaimana? Bentar, ada lagi yang join. Si banyak yang join. Ya. Kalau jajar genjang bedanya bagaimana? Vektornya sama A, B yang tadi, tapi kalau tadi segitiga, A, B, kemudian dilanjutkan, dihubungkan titik awal B-nya, kemudian ini ujung B-nya, maka hasilnya ini. Nah, kalau jajar genjang, kita buat
Ini vektor A-nya. Nah, titik B-nya dihubungkannya dari titik awal yang A tadi. Jadi digabungkannya di sini. Nah, yang ininya buat garis yang sejajar B. Buat garis yang sejajar B, panjangnya sama, arahnya sama, ini. Kemudian sejajar A, di sini, buat juga garis putus-putus. Sebentar, ada lagi yang masuk. Ya. Kemudian baru ini titik temunya, yang tadi perpanjangan tadi, garis putus-putus tadi, ini titik temunya. Kemudian buat garis dari titik awal tadi ke titik yang temu tadi. Nah, ini berarti hasil A tambah B-nya secara jajar genjang. Hasilnya sama dengan yang tadi segitiga. Ya. Kalau tadi dihubungkan langsung, kalau ini kita buat A di sini, B di sini, kemudian kita buat garis yang sejajar A dengan B-nya, maka ini titik temunya, kemudian buat garis hubungkannya. Bentar, lagi ada ya. Ada yang keluar, ada yang masuk. Oke. Lanjut. Ini soal yang sama tadi yang Anita, kalau secara jajar genjang, jadi ini tadi J, Jakarta, ini P, Purwakarta, ini B, Bandung. Ya. Buat garis yang sejajar PB di sini. Ya. Ini sejajar dengan JP. Ini sejajar tadi yang PB tadi. Nah, berarti JP tambah PB, ini pakai jajar genjang, hasilnya ini. JB. Ada lagi yang masuk nih, siapa lagi? Jihan. Sampai sini dulu. Segitiga dan jajar genjang. Ada pertanyaan? Terlihat perbedaannya? Lihat ya. Jadi kalau tadi yang segitiga langsung dihubungkan dengan titik. Nah, kalau poligon kalau apa? Kalau lebih dari 2 vektor. Jadi kalau lebih dari 2 vektor, gunakannya poligon. Kalau tadi kan hanya 2 vektor. A, B, dan so. Kalau ini ada A, ada B, ada C, ada D. Mau dijumlahin semua. Secara geometri. Ya, ini secara geometri, secara gambar. Berarti buat garis yang sejajar A, panjangnya sama dengan A. Sejajar B, panjangnya sama dengan B. C juga langsung lanjut. Lanjut lagi D. Sesuai dengan arah yang di soalnya. Kalau secara geometri, ini sebenarnya pengembangan dari yang metode segitiga ya. Jadi ini titik awal A, ini titik ujung A, langsung dihubungkan dengan titik awal B, titik ujung B, hubungkan lagi titik awal C, ujung C, nyambung lagi D. Nah, penjumlahannya berarti yang ini ke sini. Ini berarti A tambah B tambah C tambah D, hasilnya ini. Titik awal A hubungkan dengan titik ujung D. Ya. Ini contoh yang lain, masih sama pakai geometri atau secara gambar. Ini vektor A-nya, vektor B-nya, vektor C-nya. A tambah B tambah C. Berarti ini hasil penjumlahannya. Sekarang kalau aljabar. Aljabar itu artinya perhitungan. Ya. Ada lagi yang masuk. Rea. Ya, ini secara perhitungan. Misalnya koordinat vektor A-nya itu A1, A2. Ini koordinatnya ini A1, A2. Koordinat vektor B-nya B1, B2. Mau nyari penjumlahannya. Ini kita pakai jajar genjang. Kenapa? Karena ini dari titik, ini titik awalnya, ini vektor A, ini titik awal vektor B. Berarti pakai jajar genjang, ini penjumlahannya. Caranya gimana, Bu? Kalau secara geometri kan buat garis yang sejajar A, di sini kan. Kemudian buat garis yang sejajar B, ini. Titik-titik putus-putusnya untuk membantu. Nah, ini berarti penjumlahannya A tambah B. Tapi kalau aljabarnya, nah yang ininya nih. Aljabar yang ininya, artinya perhitungannya. A1 tambah B1, ini kan panjang ini itu berarti A1 tambah B1 kan? Ya. Kemudian yang Y-nya mana? Berarti A2 tambah B2. Ini tambah ini. Oke. Ada lagi yang masuk. Satu contoh lagi. Nah ini kalau misalnya kalian pakai milimeter block,
Misalnya ada titik A-nya 2,1. Ini kalau ini di PDF nggak ada ya, nanti bisa kalian gambar. A-nya 2,1, tentukan titiknya berarti di sini. B-nya 1,3, ini. C-nya di sini 4,2. Masih ingat materi yang minggu kemarin? Vektor AB-nya berarti apa? AB apa kurangi apa? Masih ingat minggu lalu? B kurang A. B kurangi A. B kurangi A. Berarti 1 kurangi 2. Min 1. 3 kurangi 1. 2. Sekarang kita lihat 2. vektor AB nih. Vektor AB. Secara geometri. Tadi secara aljabar tulis tadi ya. B kurangi A. Berarti 1 kurangi 2. 3 kurangi 1. Nanti hasilnya min 1, 2. Nah, cara lihat gambarnya. Min 1, 2 artinya 1 ke kiri, 2 ke atas. Ya. Jadi kalau X itu kan kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Y ke atas positif, ke bawah negatif. Lihat, perhitungannya tadi vektor AB-nya min 1,2. 1 ke kiri, 2 ke atas. Sesuai. Gambarnya udah benar. Panahnya kan dari A ke B. Sekarang vektor AC, apa? Vektor AC berarti C kurangi A. 4 kurangi 2, 2. 2. 2 kurangi 1, 1. Berarti vektor AC-nya 2, 1. Lihat, 2 ke kanan, 1 ke atas. Jadi antara perhitungan atau secara aljabar dengan secara geometri sudah sesuai. 2 ke kanan, 1 ke atas. Ya, vektor AC-nya udah sesuai. Sekarang kalau tanyain AB tambah AC, ini kalau ini kan secara gambar ya, secara geometrinya ini. Jadi buat garis yang sejajar AB, buat garis yang sejajar AC, nah ini titik temunya, berarti AB tambah AC-nya ini. Sekarang kalau ditanyain secara geometrinya, secara aljabarnya perhitungannya gimana? Tadi AB apa? Min 1, 2. AC-nya apa? 2, 1. Jumlahkan. AB tambah AC. Berapa? Ada yang udah hitung? Tadi AB-nya min 1, 2. AC-nya, ada yang join lagi nih. Nanti Ibu kasih rekaman ininya ya, rekaman yang sekarang. Nanti Ibu share dulu, convert dulu ke YouTube, baru Ibu share lagi nanti linknya. Ya, tadi AB-nya min 1, 2, AC-nya 2, 1. Dijumlahkan berapa? AB tambah AC? 1, 3. 3. 1, 3. Sekarang kita cek gambarnya, bener nggak? Lihat nih, ini. 1 ke kanan, 1, 2, 3. 3 ke atas. Nah, udah sesuai berarti. AB AC-nya, AB tambah AC-nya secara geometri 1 ke kanan, 3 ke atas. Tadi secara aljabarnya 1, 3. 1 ke kanan, 3 ke atas. Sudah sesuai. Ya. Nanti kalau misalnya di soal esai, misalnya ulangan atau apa, soalnya esai, antara geometri dengan aljabar ada perbedaan, cek sekali lagi, mana? Karena pasti ada yang nggak teliti salah satunya. Ya. Jadi dicek, apakah nggak teliti di hitungnya, apakah tidak teliti di gambarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti ini dilengkapi nih, karena di rumah tadi AB-nya min 1, 2, AC-nya 2, 1. Nanti tulis AB tambah AC secara geometri, secara aljabar, jumlahkan, hasilnya 1, 3. Secara geometri sudah sesuai. 1 ke kanan, 3 ke atas. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan kah? Ibu stop share dulu. Sambil Ibu lihat.
Ini yang Enggak, masuk ini bener. 52. Jadi ada yang enggak masuknya. Ya, ada yang mau tanyakan, Made? Atau dari IPA 1, Nafira, siapa nih ada? Atau sudah jelas? Ini karena Zoom-nya yang gratis, nanti hanya waktunya 40 menit ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin waktu 40 menitnya. Tadi kita masuk jam 11, berapa tadi? 13 ya kalau nggak salah. Masih ada beberapa menit. Tadi anak IPA 3, jam 9. Ada pertanyaan? Anak IPA 1 atau dari IPA 2 boleh? Atau sudah jelas perbedaannya? Share screen lagi. Ya, jadi ini secara perhitungan atau aljabar. Cara aljabar. Ini mana tadi? Ini jajar genjang. Ini segitiga, lihat perbedaannya. Kalau segitiga langsung AB, vektor A tambah vektor B, maka ini vektor AB. Jadi nanti tergantung soalnya, ada yang lebih mudah pakai segitiga, ada yang soalnya nanti pakai jajar genjang, tergantung soal. Atau sudah cukup jelas? Atau ulangi lagi yang tadi ini? Ulangin lagi aja, Bu. Ulangi yang mana nih? Yang ini? Iya, yang contoh. Oke. Ibu ulangi ya. Kita dulu batuk. Misalnya vektor A-nya 2,1. Ini kalau diketahui titik ya, diketahui titik koordinat. Kalau nanti sudah diketahui vektor AB-nya sekian, vektor BC-nya sekian, atau vektor AC-nya sekian, udah tinggal dijumlahin kan. Secara aljabarnya penjumlahannya. Kalau ini diketahuinya hanya titik. A-nya 2,1, B-nya 1,3, C-nya 4,2. Pertanyaannya tentukan dua-duanya. Tentukan secara aljabar dan secara geometri AB tambah AC. Misalnya seperti itu. Join lagi. Ya. Jadi ada satu soal tapi dua cara. Tentukan secara aljabar dan secara geometri AB tambah AC. Nah, berarti tentukan dulu titiknya. Di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Ya. Kadang-kadang ketika kalian ngerjain soal, ini buat vektornya udah benar yang AB-nya. AB. AC udah benar. Tapi ketika suruh cari penjumlahannya AB tambah AC, kalian buatnya garisnya di sini. Hasilnya ini. Salah. Ya. Ini kan AB tambah AC. Kecuali soalnya AB tambah BC. Nanti hasilnya yang AC. Atau misalnya soalnya apa ya? AB tambah B, kalau BC, BC-nya ke sini ya. Seringnya gitu. Jadi kalian buat AB-nya udah benar, AC-nya udah benar, tapi hasilnya yang segitiga, yang ini. Padahal harusnya kalau ini kan titik, ini sama-sama titik awal A, B, titik awal A, C. Nah, kalau sama-sama titik awal, berarti pakai caranya metode jajar genjang. Ya, jadi berarti buat garis yang sejajar AC dari BC di sini, buat garis yang sejajar AB dari C ini. Berarti ini garis atau vektor
AB tambah AC-nya. Itu secara geometri atau secara gambar. Cara aljabar, berarti tentukan vektor AB-nya. Tadi AB apa? Berarti B dikurangi A. B kurangi A. 1 kurangi 2, min 1. 3 kurangi 1, 2. Ya, berarti vektor AB-nya min 1, 2. Min 1, 2. Artinya apa? Kalau secara gambar, min 1, 2 itu 1 ke kiri, 2 ke atas. Ya. Sekarang AC. Berarti C dikurangi A. C dikurangi A. C-nya 4,2, A-nya 2,1. Berarti AC-nya C kurangi A. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 1, 1. Berarti vektor AC-nya 2, 1. Artinya apa secara gambar? 2 ke kanan, 1 ke atas. 2 ke kanan, 1 ke atas. Nah, sekarang AB tambah AC, jumlahkan. Tadi AB-nya min 1, 2. AC-nya 2, 1. Jumlahkan, hasilnya 1, 3. Artinya apa secara geometri? 1 ke kanan, 3 ke atas. 1 ke kanan, 3 ke atas. Benar nggak? 1 ke kanan, 1, 2, 3. Oh, udah benar. Berarti ini 1 ke kanan, 3 ke atas. Secara aljabar benar, secara geometri sudah benar. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ibu, Ya. itu kan tadi 1,3. Nah, bakalan ada gak soal yang nanti dia 1,3 Kebalikannya. gitu? Ya? Gimana? Bakalan ada soal yang 1, Negatif. min 3 gitu? Bisa. Iya, yang Bisa belakang. jadi. 1 min 3 Itu artinya kemana apa? ke Berarti bawah? 1 ke kanan, 3 ke bawah. Ya, misalnya nanti soalnya bukan soal titik C-nya bukan di sini. Misalnya titik C-nya di bawah. Berarti nanti 1 ke kanan, 3-nya ke bawah. Jadi tergantung titiknya ini. Ya, hasil titiknya ini apa, kemudian vektor AB sama vektor AC-nya apa. Jadi hasilnya ini tidak mungkin semuanya positif, bisa aja nanti gambarnya bukan ke sana, tapi ke sini bisa aja kan. Kalau ke sini berarti negatif yang X-nya, Y-nya yang positif. Atau bisa jadi ke sini. Berarti negatif X-nya, negatif Y-nya. Atau ke sini, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Jadi tergantung titiknya ini, koordinat titiknya di mana, atau tergantung vektor tadi, vektor AB sama vektor AC-nya. Ya. Jadi untuk hasil penjumlahan ini tidak selalu positif dua-duanya. Kalau tadi kan kebetulan positif, karena secara gambar ini 1 ke kanan, 3 ke atas. Nanti kalau soal yang lain, titik C-nya bukan di sini, misalnya di sini atau di sini, berarti kan hasil penjumlahannya beda lagi. Gitu. Ya. Jadi tergantung, jadi lihat dicek soalnya. Dicek soalnya, tentukan dulu vektornya apa, kemudian hasil perhitungannya yang teliti. Nah, dicek lagi kalau misalnya mau ngecek ke gambarnya benar nggak. Nah, kalau misalnya dia sudah benar, antara hitungan dengan gambar itu sama. Gitu. Ya. Jadi tidak selalu hasilnya AB tambah AC-nya positif. Tadi kan AB juga vektor AB negatif X-nya ke kiri gitu ya. Jadi bisa jadi tidak positif semua. Bisa jadi X-nya yang negatif, bisa jadi Y-nya yang negatif, bisa jadi dua-duanya yang negatif. Kalau ini dua-duanya positif. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau secara gambar kayaknya udah yang segitiga lebih mudah ya. Kalau tergantung soalnya. Kalau ini langsung nyambung, truk langsung nyambung ya. Oh ya ini berarti vektornya, jumlahnya. Kalau tadi kan soalnya mirip yang tadi yang ini ya. Ini ujung titik pangkal A atau titik awal A, ini ujungnya, awal B, ini ujungnya. Berarti buat garis yang sejajar A, garis yang sejajar B. Ini hasil penjumlahannya. Jadi lihat tergantung soalnya. Ini soal yang ini titik awalnya, kemudian ini apa namanya tadi lebar sungai, ternyata ke bawah arus, berarti hasilnya yang ini. AB tambah BC, ini. Itu. Apalagi tadi.
Kalau yang ini, kalau lebih dari 2. Tadi ini secara gambarnya. Ya. Jadi, kalau ini sudah diketahui vektornya tuh. Vektornya sudah diketahui ini mah. Kalau tadi kan yang di contoh yang terakhir, kalau yang contoh terakhir titik. Ya. Jadi bisa jadi soalnya sudah diketahui vektor A-nya, koordinatnya ini A1, A2, vektor B, B1, B2. Berarti ini penjumlahannya. Jadi titiknya dari titik asal, dari titik O. Ya. Kalau ini, dia tidak dari titik asal, karena A-nya di 2,1, B-nya di 1,3, C-nya di 4,2. Jadi ada yang dari titik asal, dari 0,0, ada yang melalui, ya tergantung titiknya. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Sudah mulai paham? Jadi satu semester ini kita bahasnya vektor, ya, selama satu semester ini. Nah, yang ini dimensi 2. Dimensi 2 itu artinya apa? Sumbu X, sumbu Y, atau di R pangkat 2. Di R pangkat 2 itu artinya bidang 2 dimensi. Nanti materi setelah UTS 3 dimensi. Artinya apa? Ada X, Y, ada Z. Kalau ini masih X sama Y. Ada lagi yang ditanyakan? Waktunya sebentar lagi habis. Nanti kalau masih bingung, pelajari lagi dari yang PDF. Kemudian latihan soalnya, deadline-nya besok jam 7. Jangan lupa, jangan terlewat. Ibu absennya dari yang di sini ya. Ada yang daftar hadir di sini, tadi ada 53. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke. Sudah cukup? Nah, ada. Waktunya 9 menit lagi. Sudah ada remaining. Ya, nanti Ibu convert dulu ya, ini Zoom-nya. Nanti Ibu share lagi, Ibu masukin dulu ke YouTube, Ibu share ulang. Ibu nanti share linknya ke grup kelas ya. IPA 1 nanti perwakilannya Ibu WA. IPA 2 Ibu masukin ke grup. Sekalian Ibu share juga ke nanti ke yang IPA 3. Udah, sampai sini dulu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat ya. Ibu. Mudah-mudahan nanti nilai semester 2 lebih bagus daripada semester kemarin. Ya, Amin. silakan, Bu Terima kasih, Leli. Bu. Ibu.